Ada beberapa kata keterangan yang akan berubah artinya tergantung pada kata apa yang dia terangkan. Di video ini saya akan memperkenalkan beberapa kata keterangan dalam bahasa Jepang yang digunakan untuk menerangkan sebuah frekuensi dari suatu kegiatan dan tingkat atau derajat suatu keadaan. Beberapa kata keterangan tersebut antara lain adalah yoku, zeng-zeng, dan amari. Saya ambil 3 contoh ini ya, walau sebenarnya masih ada banyak lagi. Nanti silahkan cek di bawah untuk kata-kata keterangan yang lainnya. Saya akan mulai dari kata zeng-zeng dulu. Di awal pembelajaran, kalau kalian menggunakan buku Minano Nihongo, kalian akan ketemu kata zeng-zeng ini dibarengi dengan kata kerja atau kata sifat yang negatif. Kata zeng-zeng sendiri artinya adalah sama sekali. Jadi, bila dia dibarengi oleh satu kata negatif, akan jadi sama sekali tidak. Ya, silahkan lihat contoh kalimat berikut. Ada 2 saya buat. Yang pertama adalah zeng-zeng daijobu. Yang kedua adalah zeng-zeng wakarimasen. Kalian pasti akan lebih akrab dengan kalimat yang kedua, yaitu zeng-zeng wakarimasen. Yang artinya adalah sama sekali tidak mengerti. Sedangkan di kalimat yang pertama, zeng-zeng daijobu, itu artinya adalah sama sekali tidak apa-apa. Atau biar lebih enak, kita bilangnya benar-benar nggak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi zeng-zeng itu ada kalanya tidak diikuti oleh kata negatif. Berikutnya adalah kata amari. Sama seperti kata zeng-zeng, bila kalian baru belajar bahasa Jepang menggunakan buku Minano Nihongo, kalian akan ketemu kata amari ini dalam bentuk yang dirangkai dengan kata kerja negatif. Kemudian kata amari sebenarnya adalah kata kerja juga ya. Jadi dia bisa berbentuk kata kerja, bisa berbentuk kata keterangan. Ketika dia menjelaskan dirinya dalam bentuk kata keterangan, dia akan ditulisnya dengan huruf hiragana. Biasanya seperti itu. Kemudian bila dia berperan sebagai kata kerja, biasanya akan ditulis dengan huruf kanji. Kata amari sendiri artinya adalah terlalu. Sehingga bila dia dirangkai dengan kata negatif, akan jadi tidak terlalu. Misalnya pada contoh nomor 1, silahkan lihat. Di situ saya rangkai kata amari dengan kata negatif. Sehingga artinya adalah tidak terlalu. Nah, di kalimat nomor 2, silakan lihat di situ amari tapi tidak diikuti kata negatif sehingga artinya adalah terlalu. Di kalimat nomor 3, kata amari berperan sebagai kata kerja. Sehingga dia di situ dalam bentuk kamusnya ya. Amari yaitu amaru. Nah, di kalimat nomor 3, kata amarinya ditulis dengan huruf kanji karena dia berperan sebagai kata kerja. Jadi kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Kata keterangan ditulisnya dengan huruf hiragana dan ketika dia memerankan sebagai kata kerja, dia ditulis dengan huruf kanji. Berikutnya kata yang terakhir adalah yoku. Yoku ini artinya bisa ada 2 ya, yang sering muncul. Yoku sebagai artinya adalah sering dan yoku yang artinya adalah benar-benar. Sehingga lihat contoh lagi, ada 2 kalimat di situ saya buat. Kalimat pertama menerangkan kata yoku dirangkai dengan kata kerja positif, yoku tsukaimasu. Kalimat kedua menerangkan yoku dibarengi dengan kata kerja negatif, yoku wakarimasen. Nah, kalimat pertama yoku adalah artinya sering.
yoku tsukaimasu artinya sering pakai gitu ya. Kemudian di kalimat nomor 2, yoku wakarimasen, tidak benar-benar mengerti. Nah, ada kalanya ya dia berganti-ganti artinya menjadi sering atau menjadi benar-benar tergantung pada kata-kata apa yang mengikutinya. Dan sama seperti kata amari tadi, kata yoku ini kadang ditulis dengan huruf hiragana, kadang juga ditulis dengan huruf kanji. Nah, ketika dia ditulis dengan huruf kanji, bentuknya akan seperti ini. Mungkin kalau kalian sudah pernah belajar kanji, ini adalah kanji dari kata yoi, yang artinya bagus atau boleh ya. Ini adalah huruf kanji dari kata yoi. Baik, itu untuk 3 kata keterangan yang menunjukkan frekuensi dan sebuah derajat ya. Nah, poin pentingnya di sini adalah kalian jangan terlalu kaku ketika mengartikan kalimat yang ada kata keterangan seperti ini. Jadi tidak selalu amari itu berhubungan dengan negatif, tidak selalu seperti itu. Ada kalanya dia justru artinya adalah positif, tergantung kalimat itu dan kata apa yang dia terangkan, dia dalam bentuk positif atau negatif. Bila dalam bentuk negatif, maka kita bisa tambahkan, kita bisa tafsirkan dia sebagai tidak terlalu. Begitu juga dengan kata zeng-zeng. Ini yang agak menjebak biasanya. Zeng-zeng, kemudian di belakangnya tidak ada kata negatif. Mungkin kalau kita terlalu kaku mengartikannya, begitu lihat zeng-zeng langsung, oh ini negatif artinya. Padahal tidak selalu seperti itu. Nah, kedua, susunannya dalam kalimat, biasanya kata keterangan ini akan langsung berada di depan kata apa yang dia terangkan. Jadi, misalnya menggunakan kata yoku wakarimasen, ya langsung kata yokunya ditaruh di depan kata wakarimasen. Seperti itu ya. Jadi, ada kemungkinan kalimat-kalimat ini akan ada kemungkinan kata-kata seperti ini adanya adalah di tengah-tengah kalimat. Jadi nanti perhatikan mengenai susunannya juga. Nah, ketiga, kadang huruf kanji atau huruf hiragana itu dipakai untuk menulis kata keterangan ini. Dan biasanya untuk mengartikan dia sebagai kata keterangan itu kita tulisnya pakainya hiragana. Jadi begitu lihat ini hiragana, oh kita bisa ya kira-kira 90% lah. Ini mengartikan dia adalah sebagai kata keterangan. Baik, itu tadi mengenai 3 kata keterangan yang mengekspresikan atau menerangkan tentang frekuensi kegiatan dan derajat atau tingkat suatu keadaan. Nah, di video berikutnya saya akan membuat mengenai kata keterangan yang menerangkan tentang posisi. Maksudnya adalah kata keterangan seperti depan, belakang, samping, kiri, kanan, ya yang seperti itu kurang lebih ya. Baik, sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.